Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Maulan Abdillah dengan NIM 415220102000 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi atau tugas deep learning yang telah dilalui dari pertemuan 1 sampai 4. Maka dari itu langsung saja dimulai dari pertemuan pertama yaitu masih pendahuluan. Di sini ada tugas membuat draft topik deep learning yang nantinya akan dilakukan. Di sini judulnya adalah pembuatan soal otomatis berbasis model MT5 pada aplikasi pembelajaran bahasa Sunda. Pertama ada abstrak, yaitu isinya upaya pelestarian bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa daerah utama di Indonesia menghadapi tantangan dalam penyediaan materi pembelajaran yang efektif di era digital. Proses penyusunan soal secara manual yang memakan waktu dan tenaga menjadi salah satu kendala utama bagi para pengajar. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pembuatan soal otomatis guna mendukung pembelajaran bahasa Sunda dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP. Metode yang digunakan adalah implementasi model multilingual text-to-text transfer transformer atau MT5. Sebuah arsitektur transformer yang mampu bekerja pada bahasa dengan sumber daya terbatas atau low resource seperti bahasa Sunda. Model ini nantinya akan di-fine tuning menggunakan dataset teks berbahasa Sunda untuk dapat menghasilkan soal dalam berbagai format seperti pilihan ganda, isian singkat, dan susun kata. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah model fungsional yang terintegrasi dalam aplikasi pembelajaran interaktif yang diharapkan dapat membantu siswa berlatih secara mandiri sekaligus mempermudah guru dalam menyediakan materi latihan. Penelitian ini tidak hanya menawarkan solusi teknologi praktis untuk pendidikan bahasa Sunda, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan NLP untuk bahasa daerah serta mendukung upaya pelestarian budaya lokal melalui inovasi digital. Nah, lalu di pendahuluannya ada bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Menurut penelitian Ferry Dinata dan kawan-kawan, tahun 2024, halaman 78. Lalu, perkembangan AI, khususnya pada pemrosesan bahasa alami, membuka peluang baru dalam mendukung pembelajaran bahasa. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah penggunaan arsitektur transformer yang telah disebutkan tadi. Melalui penerapan teknologi ini diharapkan tercipta sebuah aplikasi pembelajaran bahasa Sunda yang lebih interaktif, efektif, dan efisien. Lalu kita masuk ke penelitian terdahulu, pertama dengan judul atau topik Multiple Choice Question Generation in Low Resource Indonesian Language with T5. Model yang digunakan T5, hasilnya adalah sistem yang diusulkan menunjukkan langkah yang menjanjikan dalam mengembangkan multiple choice question berkualitas tinggi berbahasa Indonesia. Evaluasi manusia terhadap konfigurasi terbaik menghasilkan skor kesulitan 1,38/5, sangat mudah, kejelasan 3,99/5, sedang, dan kekakuan 2,07/5, rendah hingga sedang, di mana skor lebih rendah lebih baik. Ini merupakan karya dari Atma Jaya dan kawan-kawan tahun 2025. Lalu ada dengan judul AI and NLP Based Question Generation Using the T5 Model for Education. Yang digunakan T5 ada BERT, ada GPT-3, ada Rule Based Question Generation. Hasil akhirnya penelitian menunjukkan bahwa sistem AQG atau Auto Based Question Generation berbasis T5 mencapai akurasi tinggi 91%, relevansi yang kuat, dan keragaman dalam pertanyaan yang dihasilkan dengan waktu intervensi yang efisien. Ini dari Balamurungan dan kawan-kawan pada tahun 2005. Lalu ada
end-to-end generation of multiple choice question using text-to-text transformer. Ini juga pakai T5. Di sini untuk eee, tugas pembuatan soal juga, hasilnya dengan evaluasi Roche-L sebesar 14,91 dan DigiRes sebesar 14,54. Ini hasil dari penelitian Rodriguez, Torrealba, dan kawan-kawan pada tahun 2022. Lalu ada dengan judul Implementasi Sistem Pembuatan Soal Otomasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan LangChain dan LLM berbasis Gemini. Yang digunakan ada Gemini 2.0 Flash, ada text embedding, dan Almini LM L6 V2. Implementasi sistem ini menunjukkan eee, menunjukkan kualitas tinggi dengan persetujuan 96,8% dari evaluator berpengalaman. Ini dari penelitian Irgi dan kawan-kawan pada tahun 2025. Lalu ada mesin penerjemah bahasa Indonesia bahasa Sunda menggunakan Recurrent Neural Network. Ini menggunakan LSTM dan GRU. Mesin ini berhasil menghasilkan prediksi pelatihan yang akurat dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda ketika kalimat input konsisten dengan korpus pelatihan. Ini dari Fauziah dan kawan-kawan pada tahun 2022. Nah, jadi metode penelitian ini diawali dengan studi literatur, lalu dilanjutkan dengan mengumpulkan datanya, lalu diimplementasikan. Selanjutnya ada terakhir evaluasi modelnya, bisa dengan metrik Bleu atau Roach. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sebuah model yang menghasilkan soal pembelajaran bahasa Sunda secara otomatis dengan memanfaatkan MT5 sebagai model dasarnya. Ah, lalu kesimpulannya, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemanfaatan model MT5 dapat berhasil di dapat berhasil diimplementasikan untuk membangun sistem pembuatan soal otomatis untuk pembelajaran bahasa Sunda. Lalu di sini ada daftar pustakanya. Selanjutnya akan masuk ke pertemuan 2, yaitu dengan topik atau materi forward propagation atau propagasi maju. Pertama ada definisi dan peran inti forward propagation. Secara definitif, proses ini mengacu pada kalkulasi dan penyimpanan variabel-variabel perantara, termasuk output secara berurutan dimulai dari lapisan input hingga mencapai lapisan output. Forward propagation memiliki dua peran inti saat pelatihan untuk menghasilkan prediksi yang kemudian akan dibandingkan dengan target sebenarnya untuk menghitung error. Langkah ini krusial sebelum back propagation saat inferensi digunakan untuk membuat prediksi pada data baru setelah model selesai dilatih. Lalu di sini ada konsep graf komputasi. Dalam representasi gambar di samping ini, setiap node atau simpul dalam graf melambangkan sebuah operasi matematika. Misalnya perkalian matriks, penjumlahan bias, atau penerapan fungsi aktivasi. Sementara setiap edge atau sisi yang menghubungkan node-node tersebut merepresentasikan aliran data dalam bentuk tensor. Forward propagation dalam konteks ini adalah proses melintasi graf komputasi ini secara sistematis, dimulai dari node input awal hingga mencapai node output akhir. Selama penelusuran ini, nilai-nilai dari setiap node dihitung berdasarkan nilai-nilai dari node-node induknya. Lalu selanjutnya ada komponen neuron dan weighted sum. Unit pemrosesan fundamental dalam jaringan saraf tiruan adalah neuron artifisial yang terinspirasi secara langsung dari neuron biologis otak manusia. Setiap neuron berfungsi sebagai unit komputasi sederhana yang menerima satu atau lebih sinyal input, lalu memprosesnya dan kemudian mengirimkan sinyal output tunggal ke neuron lain di lapisan berikutnya.
Komutasi dalam sebuah neuron dapat dipecah menjadi 2 tahap utama, yaitu tahap agresi input linear, perjumlahan tertimbang ditambah bias, dan tahap transformasi nonlinear, yaitu fungsi aktivasi. Adapun weighted sum adalah setiap input XI dikalikan dengan bobotnya WI, lalu semuanya dijumlahkan bersama bias atau B. Intuisi bobot atau W menentukan seberapa penting sebuah input. Lalu bias atau B memberikan fleksibilitas pada model. Rumusnya yaitu Z sama dengan X1 W1 tambah X2 kali W2 dan seterusnya, atau Xn kali Wn ditambah B atau biasnya. Lalu ada komponen fungsi aktivasi. Ini merupakan tahapan pengenalan nonlinearitas. Hasil dari weighted sum atau Z dilewatkan ke sebuah fungsi aktivasi atau sigmoid. Tujuannya untuk memutuskan apakah sebuah neuron harus aktif, menyalurkan sinyal kuat atau tidak. Tanpa ini, jaringan hanya akan menjadi model linear yang tidak bisa mempelajari pola-pola yang kompleks. Rumusnya adalah A sigmoid kali Z. Contoh aktivasi yang populer yaitu ReLU untuk hidden layer, lalu ada sigmoid untuk klasifikasi biner, lalu ada softmax untuk klasifikasi multiclass, lalu ada tang ada untuk hidden layer dengan output -1 sama dengan 1. Lalu ada alur proses atau model matematikanya. Ini dari forward propagation dengan mekanisme lapisan demi lapisan adalah sebagai berikut. Pertama ada input tentunya masuk ke lapisan pertama, lalu hitung Z-nya dari lapisan pertama. Z sama dengan W lapisan pertama kali A 0 tambah B biasnya. Lalu terapkan aktivasi di lapisan pertama tadi dengan rumusnya sigmoid Z. Lalu outputnya misalnya A lapisan pertama menjadi input untuk lapisan kedua. Nah, ulangi proses hingga mencapai lapisan terakhir untuk mendapatkan prediksi akhir. Atau Y sama dengan AL. Ini ada gambar atau visualisasi graf komputasi. Yang pertama ada inputnya, lalu ada operasi linear, lalu ada aktivasinya yang digunakan. Nah, dari aktivasi tersebut ada linear operation lagi, operasi linear lagi. Nanti ada aktivasi lagi yang digunakan dan terakhir baru outputnya atau prediksi outputnya. Nah, untuk contoh penerapannya ada seperti prediksi harga rumah, masalah gerbang logika SOR, ada klasifikasi gambar seperti eee, mem kucing dengan anjing, lalu ada klasifikasi multiclass, misalnya dataset bunga iris, lalu ada pengenalan angka, tulisan, lalu ada visualisasi fitur CNN, ada prediksi kata berikutnya menggunakan RNN, ada prediksi harga atau regresi multivariabel, lalu ada analisis sentimen teks, terakhir ada sistem rekomendasi. Nah, untuk kesimpulannya, forward propagation merupakan mekanisme komputasi fundamental pada jaringan saraf tiruan yang mentransformasi input menjadi output melalui kombinasi transformasi linear dan non-linear. Proses ini berperan ganda, yaitu sebagai inti intervensi pada metode pelatih sekaligus langkah awal pelatihan yang memungkinkan perhitungan loss dan mendasari back propagation. Variasi mekanisme seperti konektivitas penuh, konvolusi, atau koneksi berulang memberikan bias induktif yang membuat model lebih sesuai untuk tipe data tertentu. Eee, Selanjutnya adalah untuk materi pertemuan 3. Oke, jadi, materi pertemuan 3 berjudul fungsi aktivasi pada jaringan saraf tiruan. Di sini pertama ada capaian pembelajaran seperti CPL sikap, CPL pengetahuan, CPL keterampilan, lalu ada CPMK
di CPMK 1, contohnya mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan fungsi komponen kunci dari arsitektur jaringan saraf tiruan, termasuk neuron, lapisan tersembunyi, dan fungsi aktivasi. Lalu ada CPMK 2, CPMK 3, 4, dan seterusnya. Lalu di sini ada abstrak, isi abstraknya itu laporan ini menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai fungsi aktivasi dalam konteks jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi merupakan komponen fundamental yang memperkenalkan nonlinearitas ke dalam model, memungkinkan JST untuk mempelajari pola yang kompleks dan mempresentasikan fungsi yang rumit. Dan seterusnya, lalu masuk ke bab 1, pendahuluan. Jaringan saraf tiruan atau artificial neural network adalah paradigma pemrosesan informasi yang terinspirasi dari cara kerja sistem saraf biologis, khususnya otak manusia. Paradigma ini meniru proses belajar manusia dengan melakukan penyesuaian terhadap bobot sinaptik antar neuron buatan. Struktur dasar JST terdiri dari elemen-elemen pemproses sederhana yang disebut neuron atau simpul yang diorganisir dalam lapisan-lapisan. Pertama ada lapisan masuk atau input, lalu ada lapisan tersembunyi, hidden layer, dan lapisan keluaran atau output. Sinyal informasi mengalir antara neuron melalui koneksi berbobot di mana setiap bobot memperkuat atau memperlemah sinyal yang lewat, meniru kekuatan sinapsis dalam otak. Lalu langsung masuk di landasan teori dan matematis matematis fungsi aktivasi. Pertama, arsitektur dasar neuron dan peran aktivasi. Di operasi ini dapat direpresentasikan secara matematis sebagai rumus net sama dengan I sama dengan 1 sigma N W I X I plus B sama dengan W TX plus B, di mana XI adalah input ke I, WI adalah bobotnya, dan B adalah bias. Nilai net ini yang juga dikenal sebagai praaktivasi atau logit merepresentasikan sinyal agregat yang diterima oleh neuron. Kedua nilai net ini dilewatkan melalui sebuah fungsi aktivasi atau F untuk menghasilkan keluaran akhiran neuron Y. Rumusnya yaitu Y sama F net. Fungsi inilah yang memperkenalkan nonlinearitas ke dalam model. Tanpa fungsi F, yang nonlinear, neuron hanya akan melakukan transformasi linear, dan seluruh jaringan tidak peduli seberapa dalam akan tetap menjadi model linear. Oleh karena itu, fungsi aktivasi adalah komponen yang memungkinkan JST untuk mempelajari dan memodelkan hubungan data yang kompleks. Lalu selanjutnya ada fungsi aktivasi klasik. Pertama, ada sigmoid. Fungsi sigmoid memetakan setiap nilai input real ke rentang antara 0 sampai dengan 1. Rumusnya adalah sigmoid X1 tambah E X1. Lalu turunannya dari fungsi sigmoid dapat ditulis sebagai 0x sama dengan sigmoid X sama dengan sigmoid X 1 kurang sigmoid X. Untuk sigmoid ada beberapa masalah seperti vanishing gradient atau gradient menghilang. Lalu ada keluaran tidak berpusat di nol atau not zero centered. Selanjutnya ada tan atau tangan hiperbolik. Fungsi tan adalah alternatif yang seringkali lebih baik daripada sigmoid. Fungsi ini memetakan nilai input real ke rentang -1 dan 1 sampai dengan 1. Formulanya adalah tan X sama dengan EX tambah E kurang X EX kurang E kurang X. Secara matematis, tan adalah versi sigmoid yang diskalakan dan digeser. Atau bisa ditulis tan X sama dengan 2 sigmoid 2X kurang 1. Turunannya bisa ditulis tan
X sama dengan 1 kurang tan 2X. Lalu kelebihan dari ini adalah keluaran yang berpusat di nol atau zero centered, lalu kekurangannya, meskipun lebih baik, tan masih merupakan fungsi yang jenuh, sama seperti sigmoid, gradiennya mendekati nol ketika input menjadi sangat besar atau sangat kecil. Jadi, tan juga masih rentan terhadap vanishing gradient, meskipun gradiennya lebih curam di sekitar nol dibandingkan sigmoid. Lalu, ada, fungsi aktivasi lain seperti ReLU dan varian-variannya. ReLU atau Rectified Linear Unit adalah fungsi yang sederhana namun sangat kuat. Formulanya adalah Fx sama dengan max 0, X. Turunannya adalah turunan X sama dengan 10 if X lebih besar 0, if X lebih kecil dari 0. Kelebihannya, dia bisa mengatasi vanishing gradient, lalu lebih efisien juga terhadap komputasi, lalu mendorong, sparsity juga. Lalu dari sini ada istilah atau masalah dying ReLU. Kelemahan utama ReLU adalah jika sebuah neuron menerima pembaruan bobot yang besar dan negatif, biasanya dapat bergeser sedemikian rupa sehingga input praaktivasinya menjadi negatif untuk semua sampel dalam datasetnya. Nah, dari masalah dying ReLU ini muncul ReLU yang lain seperti leaky ReLU dengan rumus Fx sama dengan max alpha x, X. Lalu ada parametric ReLU atau ReLU. Formulanya sama dengan leaky ReLU, tetapi alpha bukan lagi sebuah hyperparameter yang diterapkan secara manual, melainkan sebuah parameter yang dapat dipelajari oleh jaringan selama pelatihan, seringkali 1 alpha per saluran. Selanjutnya ada exponential linear unit atau ELU. Formulanya adalah Fx, X alpha, X kurang min 1, if X lebih besar dari 0, if X lebih kecil atau sama dengan 0. Kelebihan dari ELU tidak hanya mengatasi masalah dying ReLU dengan memberikan keluaran non-nol untuk input negatif, tetapi juga memiliki keunggulan lain seperti dapat menghasilkan nilai aktivasi rata-rata yang lebih mendekati nol, lalu kurvanya lebih mulus untuk input negatif, namun dia juga memiliki kelemahan adalah biaya komputasi yang lebih tinggi karena adanya fungsi eksponensial. Lalu ada fungsi aktivasi untuk lapisan keluaran. Di sini ada softmax seperti ini rumusnya sigma ZI sama dengan sigmoid ZI sama dengan sigma J 1 K. Lalu ada linear atau identity formulanya Fx sama dengan X. Lalu selanjutnya ada fungsi aktivasi modern dan lanjutan. Di sini ada contohnya ada GLU atau Gaussian Error Linear Unit. Rumusnya X sama dengan X titik X di mana fungsi distimulasi kumulatif atau CDF dari distribusi Gaussian standar. Untuk gambarnya seperti ini, lalu ada tabel perbandingannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau contoh studi kasusnya. Studi kasusnya pertama ada klasifikasi citra dasar atau CNN pada MNIST atau dataset angka 0 sampai 9. Di sini fungsi aktivasi yang bisa digunakan yaitu ReLU digunakan pada hidden layer-nya. Nah, untuk keluarannya bisa menggunakan softmax pada lapisan dense terakhir yang memiliki 10 neuron. Kemudian ada contoh lain seperti arsitektur
VGGNet, yaitu klasifikasi citra skala besar. Di sini merupakan dataset yang berisi gambar dengan kelas sampai 1000 kelas. Nah, di sini pilihan fungsi aktivasinya menggunakan ReLU digunakan setelah setiap lapisan konvolusi dan lapisan terhubung penuh, kecuali lapisan koran terakhir yang menggunakan softmax. Lalu ada ResNet, di sini fungsi aktivasinya menggunakan ReLU juga di dalam blok residualnya. Lalu ada deteksi objek menggunakan model YOLO. Di sini aktivasinya menggunakan Licky ReLU, digunakan di seluruh lapisan konvolusi jaringannya. Lalu contoh lain ada analisis sentimen menggunakan LSTM atau long short term memory pada data review IMDb. Aktivasinya menggunakan sigmoid untuk inputnya, lalu menggunakan TAN dan TAN di hidden layernya atau lapisan tersembunyinya, dan output akhirnya menggunakan sigmoid. Lalu ada model BERT transformer juga, aktivasinya menggunakan GLU, dan ada di lapisan sublapisnya menggunakan FFNN. Selanjutnya ada prediksi harga menggunakan regression MLP atau multi-layer perceptron. Di sini lagi-lagi menggunakan ReLU juga di hidden layer-nya dan fungsi linear atau tidak ada aktivasi pada neuron tunggal di lapisan keluarannya. Kemudian ada generasi citra atau penghasilan gambar. Di sini menggunakan Licky ReLU digunakan untuk mencegah gradien menjadi terlalu renggang, memungkinkannya untuk memberikan umpan balik yang konsisten kepada generator gambar citra ini. Lalu ada rekonstruksi citra. Di sini menggunakan ReLU lagi pada lapisan hidden-nya, baik di encoder dan decodernya, tapi outputnya tetap menggunakan sigmoid pada decodernya. Lalu terakhir ada sistem rekomendasi. Di sini menggunakan neural collaborative filtering. Di sini pakai ReLU lagi di hidden layer MLP-nya. Kemudian untuk lapisan outputnya menggunakan sigmoid. Terakhir ada kesimpulannya, laporan ini telah menyajikan analisis mendalam mengenai peran fundamental fungsi aktivasi dalam arsitektur jaringan saraf tiruan. Dengan banyak contoh studi kasusnya juga, seperti CNN, RNN, Transformer, kebanyakan menggunakan ReLU dan sigmoid di lapisan outputnya. Selanjutnya terakhir ada daftar pustaka atau referensi yang digunakan. Selanjutnya adalah penjelasan materi pertemuan 4. Jadi materi pertemuan 4 yaitu klasifikasi multiclass atau multiclass classification. Jadi pertama, klasifikasi merupakan salah satu pilar utama dalam supervised learning yang bertujuan untuk melatih model agar mampu mengkelompokkan data berlabel ke dalam kelas tertentu. Melalui proses pembelajaran dari contoh data, model belajar mengenai pola antar fitur dan label untuk memprediksi kelas data baru dengan akurasi tinggi. Dalam proses ini, model membentuk decision boundaries atau batas keputusan yang memisahkan antar kelas baik secara linear maupun non-linear.
Sementara itu, klasifikasi multiklas merupakan perluasan dari klasifikasi biner, di mana data dikategorikan ke dalam tiga atau lebih kelas yang saling eksklusif, atau satu data hanya termasuk ke satu kelas saja. Di sini ada tabel contoh perbandingannya, ada biner, multiklas, dan multilabel. Biner jumlah kelasnya 2, multiklas lebih dari 2, multilabel 2 atau lebih juga. Jumlah label per sampelnya biner 1, multiklas 1, multilabel 1 atau lebih. Sifat labelnya biner saling eksklusif, multiklas saling eksklusif juga, multilabel tidak saling eksklusif. Contoh penerapannya itu untuk biner deteksi spam, untuk multiklas klasifikasi spesies bunga, untuk multilabel penandaan objek gambar. Lalu model outputnya biasanya untuk biner probabilitas tunggal, untuk multiklas distribusi probabilitas atau K-kelas, untuk multilabel vektor probabilitas independen atau indikator biner. Lalu ada strategi dekomposisi untuk klasifikasi multiklas seperti OVR atau one versus rest. Konsepnya yaitu melatih K pengklasifikasi biner masing-masing membedakan satu kelas dari semua kelas lainnya. Prediksinya, setiap model memberi skor kepercayaan kelas dengan skor tertinggi menjadi hasil akhir. Lalu ada one versus one atau OVO, konsepnya melatih pengklasifikasi untuk setiap pasangan kelas unik atau K kurang 1 bagi 2. Prediksinya tiap model memberikan suara. Kelas dengan suara terbanyak menjadi hasil akhirnya. Selanjutnya ada model probabilistic regresi softmax. Regresi softmax adalah generasi dari regresi logistik untuk menangani klasifikasi multiklas dalam satu model terpadu. Pendekatannya bersifat natif, bukan dekomposisi, dan menjadi dasar lapisan output jaringan saraf untuk tugas multiklas. Tujuan utamanya menghasilkan distribusi probabilitas atas semua kelas yang mungkin, atau satu model untuk semua kelas. Nah, ini ada fungsi aktivasi softmax, rumusnya yaitu P atau probabilitas Y sama dengan Y, X, lalu ada wake, dan B bias. Sama dengan softmax Z, Y sama dengan E, ZZ bagi sigma K sama dengan 1 EZK. Lalu ada fungsi biaya atau cross entropy. Di sini tujuannya untuk mengukur ketidaksesuaian atau jarak antar distribusi probabilitas yang diprediksi oleh model dan distribusi probabilitas target yang sebenarnya. Rumusnya yaitu H Y sama dengan minus sigma YK log YK. Atau ada ininya J sama dengan min 1 per M sigma M sigma K 1 Y sama K log eksponen 0K XI bagi sigma K Y sama dengan 1 eksponen 0 Z T XI. Contoh algoritmanya untuk klasifikasi multiklas ada SVM atau support vector machine. Lalu ada contoh algoritma lain seperti decision tree dan ensemble method. Di sini dia memiliki dua rumus yaitu Gini impurity dan information gain seperti rumusnya di dua ini. Lalu ini ada perbandingan arsitektur antara satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi CNN. Untuk jenis data, 1D CNN biasanya data sekuensial atau deret waktu, seperti audio, sensor, teks. Untuk 2D CNN, data spasial, seperti gambar grayscale atau RGB. Untuk 3D CNN, seperti data volumetrik atau spatiotemporal, seperti video, MRI, dan CT scan. Bentuk inputnya
Untuk 1D ada batch step channel, untuk 2D ada batch height width channel, untuk 3D ada batch depth height width channel. Untuk pergerakan kernelnya, untuk 1D sepanjang satu dimensi, untuk 2D horizontal dan vertikal, untuk 3D kedalaman, tinggi, dan lebar. Untuk fitur yang dipelajari, pola lokal dalam urutan seperti tren waktu, engram. Untuk 2D, fitur spasial seperti tepi, bentuk, tekstur. Untuk 3D, hubungan spasial dan temporal seperti gerakan atau volume. Kelebihannya, 1D efisien dan cocok untuk data real time. Untuk 2D, unggul untuk citra dan pengenalan pola visual. Untuk 3D, mampu menangkap dinamika ruang waktu. Kekurangannya, untuk 1D tidak cocok untuk data spasial. Untuk 2D tidak menangkap informasi waktu. Untuk 3D, kekurangannya biaya komputasi dan data sangat tinggi. Lalu ini ada contoh studi kasusnya. Untuk 1D ada data ECG, terus ini arsitekturnya. Lalu outputnya yaitu menentukan apakah data jantungnya aman atau detak jantungnya aman atau tidak. Di sini sama ada data sensor pada mesin pabrik, yaitu contohnya mesin CNC. Di sini misalnya ada data getaran, tenaganya dan kecepatan mesinnya. Nanti dia akan mendeteksi apakah ada anomali atau kerusakan pada mesinnya. Untuk dua CNN dua dimensi, ada data inputnya ada data gambar, dataset gambar seperti dataset anjing ini dan gambar lainnya. Lalu ada arsitekturnya. Nah, nanti outputnya adalah mendeteksi ini gambar kucing atau anjing atau hewan lainnya gitu. Selanjutnya ada deteksi wajah, inputnya tentu gambar wajah. Lalu ada arsitektur modernnya. Nah, nanti outputnya hasil ekspresi wajahnya. Apakah dia sedih, senang, marah, dan ekspresi lainnya. Lalu ada CNN 3 dimensi, ada data MRI scanner. Di sini arsitekturnya lebih kompleks. Nah, nanti outputnya adalah segmentasi penyakit atau contohnya di sini adalah segmentasi tumornya. Terakhir ada contoh inputnya ada video. Nah, ini arsitektur 3 dimensinya. Nah, dari video itu first frame-nya nanti akan dideteksi. Nanti outputnya adalah video itu orangnya contohnya sedang berlari, melompat atau berjalan biasa. Mungkin itu saja penjelasan atau presentasi untuk dari pertemuan 1 sampai 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.